Lanjut ke limit ya, definisi limit di 414. Nah, di sini misalkan A, himpunan A itu subset dari himpunan R ya. Dan C itu adalah titik klaster dari A. Nah, untuk suatu fungsi dari A yang dipetakan ke R dan L, elemen dari R itu dikatakan sebagai limit dari F di C ya. L itu dikatakan sebagai limit dari F di C itu jika memenuhi ini. Jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 terdapat delta yang lebih dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen dari A dan 0 kurang dari mutlak X min C ini kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx dikurangi L ini kurang dari epsilon gitu. Teh ya, jika L dikatakan sebagai limit dari F di C gitu. Jadi dia memenuhi ini. Nah, limit itu tunggal ya kan. Nah, di sini ada teorema yang seperti ini. Jika F ini adalah suatu fungsi dari A yang dipetakan ke R dan C ini adalah titik klaster dari A ya, maka F itu hanya akan memiliki satu limit di C itu. Limitnya itu ada di ya, satu limit di C, X sama dengan C gitu. Nah, oke, ke contohnya ya. Yang pertama adalah kita akan tunjukkan bahwa limit dari suatu konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri ya. Limit B itu sama dengan B untuk X yang mendekati ke C gitu. Nah, berarti memenuhi ini kan ya. Yang pertama berarti gimana nih ya, limit akan dibuktikan bahwa limit B itu sama dengan B untuk X yang mendekati C tuh. Nah, diambil ya kan, diambil sebarang epsilon lebih dari 0 ya kan. Nah, ini diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, terdapat delta lebih dari 0 berarti dipilih ya kan. Dipilih delta sama dengan titik-titik. Nah, jika X elemen dari apa ini? Jika X elemen dari, di sini X-nya adalah elemen dari bilangan real ya kan? Real ya. Dan berlaku ini ya, 0 kurang dari mutlak X dikurangi C. Kalau ini X-nya ya, ini X, ini oh ya tetap C ya. Ini kurang dari delta. Nah, ini nanti berlaku mutlak Fx dikurangi L nanti sama dengan berapa? Dari sini kan ini limit Fx kan? Berarti B ini adalah Fx-nya dan B di sini ini adalah sama dengan L-nya. Ini L-nya. Ya kan? Kan kita punya ini ya, limit Fx itu sama dengan B untuk X mendekati kok B sih, ini L ya. Ini limit Fx itu sama dengan L untuk X yang mendekati C tuh. Nah, ini terus gimana? Maka berlaku mutlak ini adalah sama dengan mutlak Fx nya adalah B dikurangi B sama dengan 0 itu. Dan kalau ini ya, kita mau pilih sebarang berapapun nilainya itu bisa ya. Dipilih deltanya adalah mau pilih 1 atau setengah, itu sebenarnya bisa ini untuk yang kasus ini gitu. Ini berlaku ini, dan kita tahu kalau 0 itu kurang dari epsilon gitu. Jadi diperoleh ini ya, mutlak Fx dikurangi L ini kurang dari epsilon karena mutlak Fx dikurangi L yang dalam hal ini adalah mutlak B dikurangi B ini kurang dari epsilon ya, untuk sebarang epsilon
lebih dari 0 ya, maka limit B itu sama dengan B untuk X yang mendekati C gitu. Dah. Terus untuk yang kedua ini, yang kedua adalah limit X ya itu sama dengan C untuk X yang mendekati C itu. Berarti diambil sebarang ya kan, pembuktiannya diambil sebarang. Kalau udah kayak gini enak ya, kalau udah dicontoh-contoh itu nanti diambil sebarang apa kayak gitu, daripada diminta untuk membuktikan ya. Diambil ya langsung ya, diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah ini dipilih deltanya sama dengan apa ya. Nah jika X elemen dari bilangan real ya, dan 0 kurang dari mutlak X min C ya kan di sini. Jadi kalau ini C-nya ini nanti 3, ya udah kita sesuaikan X dikurangi 3 gitu. Nih kurang dari, nah ini deltanya itu berapa ya. Terus jika ini maka berlaku mutlak fx dikurangi L. Fx-nya berarti ini ya, dengan fx-nya C-nya ini adalah L-nya ya. Berarti ini X dikurangi C. Nah ini kan kita kan mau ini ya, buktikan, tunjukkan, berarti ini itu udah pasti ya. Jadi ini itu kurang dari epsilon itu. Jadi gimana? Ini kan juga bakalan kurang dari delta kan. Nah deltanya itu berarti sama dengan epsilon tuh. Ini kurang dari, ini kita bisa tuliskan deltanya ya, ini nanti sama ya. Nah ini dipilih deltanya adalah epsilon ya, dan ini kurang dari delta, di mana deltanya adalah epsilon. Tuh deh ini. Jadi kalian bisa buat orat-oratannya dulu ya. Yang ini mutlak fx dikurangi L nanti kurang dari epsilon. Nah ini kan nanti berkenaan dengan delta kan, ada hubungannya delta. Nanti kalau ini udah kurang dari epsilon, barulah kalian bisa ke sini yang lebih rapinya itu. Dipilih deltanya adalah epsilon. Jika X itu elemen dari R dan 0 kurang dari mutlak X dikurangi C kurang dari epsilon ya kan. Epsilonnya kan, deltanya kan adalah epsilon, dan maka berlaku ini tuh deh nih. Atau kita ditulis ini juga bisa. Ini kan kurang dari delta, dan deltanya ini adalah sama dengan epsilon. Jadi mutlak fx dikurangi L ini kurang dari epsilon. Jadi karena mutlak fx dikurangi L yang dalam hal ini adalah X dikurangi C, ini kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon yang lebih dari 0, maka limit X itu sama dengan C untuk X yang mendekati C. Tuh, dah terbukti. Oke, mudah ya. Sekarang kalau yang hitung-hitungan ini ya, yang pakai angka ya, coba ya. Nanti kita punya ini ya di halaman selanjutnya. Misalnya berapa? Nah ini ya, limit, ini contoh ke tadi apa, A, B, ya udah ini C aja. Nanti menyesuaikan. Limit dari 4x dikurangi 2 untuk X yang mendekati 3 berarti sama dengan 10 ya.
ya kan. Nah, kita akan tunjukkan limit dari 4x, limit 4x dikurangi 2 itu sama dengan 10 untuk x yang mendekati 3 gitu. Nah, kita pembuktiannya pakai definisi ya. Berarti gimana? Diambil sebarang epsilon lebih dari 0 ya. Kemudian nanti dipilih deltanya sama dengan, mending kita buat urutannya dulu ya. Berarti mutlak fx dikurangi L itu nanti sama dengan ini yang jadi fx-nya. 10 adalah L-nya, 3 ini adalah C-nya. Gitu. Dah, paham ya? Ini berarti mutlak 4x dikurangi 2, L-nya berarti dikurangi 10. Tuh. Ini saya beri kurung aja ya. Nah, ini kan sama dengan mutlak 4x berapa ini? Negatif 12 ya. Ini. Nah, ini sama-sama punya 4, saya keluarkan ya. Sama dengan 4 dikali mutlak x dikurangi 3. Gitu. Ya. Nah, ini gimana? Nanti kan dipilih deltanya itu berapa. Jika x elemen dari bilangan real dan berlaku ini ya 0 itu kurang dari x min c, x min berarti 3 ya, ini kurang dari deltanya kan ini. Nah, ini kan nanti kurang dari delta kan, ini kurang dari delta itu, berarti nanti gimana? Ini kurang dari delta, ini kan kurang dari delta. Ini kan maunya kurang dari epsilon, berarti ini dapat, berarti nanti deltanya itu adalah epsilon per 4, epsilon per 4 ya enggak? Ini kan dia nih ya, ini kan 4 dikali deltanya kan, ini deltanya adalah epsilon per 4, kita coret-coret bener sama dengan epsilon itu, jadi nanti deltanya adalah ini tuh. Jadi kita bisa langsung tulis ke sini, dipilih deltanya adalah epsilon per 4 tuh. Jika ini berlaku ini kurang dari epsilon per 4 ya, maka mutlak dari fx dikurangi L yang dalam hal ini adalah ini ya kan, berarti ini mutlak 4x dikurangi 2 min 2 dikurangi 10, ini kan sama dengan 4x berapa? Negatif 12. Ini sama dengan 4. Nah, ini ya mutlak x min 3 ini kan kurang dari epsilon per 4. Jadi ini saya buat tandanya adalah kurang dari. Nilai ini itu kurang dari 4 dikali epsilon per 4 dari sini. Tuh, ini sama dengan epsilon. Jadi udah terbukti bahwa mutlak fx dikurangi L ini kurang dari epsilon. Jadi ini terbukti ya. Limit 4x min 2 itu sama dengan 10 untuk x yang mendekati 3 itu. Jadi gimana? Karena mutlak fx dikurangi L yang dalam hal ini adalah ini ya 4x dikurangi 2, L-nya dikurangi 10, ini kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon lebih dari 0, maka limit dari 4x min 2 itu sama dengan 10 untuk x yang mendekati 3.